Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Arya Reski dengan NIM 246501158 dari kelas D. Di sini saya mendapat tugas dari dosen pengampu saya dengan soal mencari artikel tentang manfaat SIK di berbagai bidang. Saya mengambil manfaat SIK dalam bidang sumber daya alam adalah untuk pengelolaan yang lebih efisien. Sistem informasi geografis atau SIG adalah teknologi yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Teknologi ini memungkinkan integrasi, analisis, dan visualisasi data spasial yang membantu para pengambil keputusan untuk memahami kondisi dan distribusi sumber daya alam secara lebih baik. Berikut ini adalah pembahasan mengenai manfaat SIG dalam pengelolaan sumber daya alam untuk efisiensi yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SIG. SIG adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan semua jenis data geografis. Teknologi ini menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk membantu pengguna memahami informasi spasial. Dalam konteks sumber daya alam, SIG berperan penting dalam menyediakan data real-time dan historis yang dapat diolah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Mengapa SIG penting dalam pengelolaan sumber daya alam? Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang distribusi, kondisi, dan potensi sumber daya tersebut. SIG memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dengan menyediakan alat untuk menganalisis pola geografis. Dengan SIG, pola penggunaan lahan, distribusi air, dan sumber daya lainnya dapat dipahami secara mendetail. Kemudian yang kedua, memantau perubahan lingkungan. SIG memungkinkan pelacakan perubahan dalam ekosistem seperti deforestasi dan deforestasi atau degradasi tanah. Yang ketiga, dan mengoptimalkan pengelolaan. Data yang dihasilkan SIG dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pemanfaatan sumber daya. Di sini ada beberapa manfaat SIG dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu yang pertama, pemantauan dan konservasi hutan. Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang paling berharga. SIG memungkinkan pemantauan deforestasi, kebakaran hutan, dan aktivitas ilegal lainnya secara real-time. Data dari SIG juga membantu dalam perencanaan reboisasi dan pengelolaan kawasan konservasi. Sebagai contoh, SIG digunakan untuk memetakan area dengan tingkat risiko kebakaran tinggi berdasarkan parameter seperti kelembapan tanah, suhu, dan vegetasi. Dengan informasi ini, langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini sehingga mengurangi kerugian. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya air. SIG membantu dalam pengelolaan sumber daya air dengan menyediakan data tentang kualitas air, pola aliran sungai, dan distribusi air tanah. Hal ini memungkinkan perencanaan penggunaan air yang lebih efisien, terutama di daerah dengan kelangkaan air. Sebagai ilustrasi, SIG dapat digunakan untuk menentukan lokasi optimal pembangunan bendungan atau irigasi berdasarkan analisis topografi dan aliran sungai. Teknologi ini juga membantu dalam memantau polusi air dan merancang strategi untuk mengurangi dampaknya. Manfaat yang ketiga ada eksplorasi dan pemanfaatan mineral. Dalam industri pertambangan, SIG berperan penting dalam eksplorasi mineral dan logam berharga. Data spasial membantu perusahaan tambang menentukan lokasi dengan potensi sumber daya tinggi, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. SIG juga memungkinkan analisis dampak lingkungan dari aktivitas penambangan seperti erosi tanah dan pencemaran air, sehingga perusahaan dapat merancang langkah mitigasi yang tepat. Kemudian manfaat yang keempat yaitu perencanaan tata ruang dan pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan yang tidak terencana dapat menyebabkan konflik dan kerusakan lingkungan. Dengan SIG, perencanaan tata ruang menjadi lebih terstruktur karena data spasial yang detail memungkinkan identifikasi penggunaan lahan yang optimal. Misalnya,
SIK dapat membantu menentukan area yang cocok untuk pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. Yang kelima ada pengelolaan keanekaragaman hayati. SIK digunakan untuk memantau dan melindungi keanekaragaman hayati seperti habitat spesies langka. Dengan data spasial, lokasi habitat kritis dapat diidentifikasi dan upaya konservasi dapat difokuskan di area tersebut. Misalnya, SIK dapat memetakan area dengan konsentrasi tinggi spesies yang terancam punah sehingga pemerintah atau organisasi lingkungan dapat menetapkan kawasan lindung. Di sini ada contoh implementasi SIK di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam alamnya telah mengadopsi SIK dalam berbagai sektor. Beberapa contohnya adalah yang pertama, monitoring kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Melalui SIK, hotspot kebakaran hutan dapat dideteksi dengan cepat. Data ini kemudian digunakan oleh pihak berwenang untuk mengambil tindakan pemadaman lebih awal. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya air waduk Jatiluhur. SIK digunakan untuk memantau kapasitas air, kualitas, dan distribusi air di waduk ini, yang merupakan sumber utama irigasi dan air minum di Jawa Barat. Yang ketiga ada eksplorasi tambang di Papua. Perusahaan tambang menggunakan SIK untuk memetakan lokasi potensi mineral, mengurangi risiko eksplorasi, dan mengelola dampak lingkungan. Beberapa tantangan dalam penggunaan SIK. Meskipun manfaat SIK sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, ketersediaan data. Data yang akurat dan terkini adalah kunci keberhasilan SIK, tetapi seringkali sulit diperoleh. Yang kedua yaitu biaya implementasi. Perangkat lunak dan perangkat keras SIK memerlukan investasi yang besar. Dan yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Pengoperasian SIK memerlukan pelatihan khusus bagi para pengguna. Di sini saya simpulkan, SIK adalah alat yang sangat berguna dalam pengelolaan sumber daya alam, memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi melalui analisis data spasial dari pemantauan hutan hingga pengelolaan air. Teknologi ini memberikan wawasan yang mendalam dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengatasi tantangan yang ada, SIK dapat menjadi solusi utama untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama di negara seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Pengadopsian SIK yang lebih luas dan strategis akan memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan dengan efisien, tetapi juga dilestarikan untuk generasi mendatang. Di sini saya ambil website dari Teknologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.